ala alihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah kita sambung kembali Bapak-bapak sekalian untuk pelajaran kita 20 menit ya mengenal lebih dalam huruf Arabiyah ya, di Ramadan yang berkah. Itu judulnya. Nah, kita langsung saja masuk kepada screen Bapak-bapak sekalian ya. Afwan, Anda minta izin pada Pak Ketua untuk diberikan permit sharing. Tafadhal Ustaz. Nah, baik. Ya, Anda akan bacakan dulu ya syairnya. Ya, mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian terbiasa dengan pengejaan huruf hija ini. Baik. Bismillah. Alifun ba, ta'un sa, jimun ha'un kha'un dal, dalun ra, zayun sin, shinun sadun dadun qa, ainun ghain, fa'un qaf, kafun lamun mimun nun, ha'un waw, ya'un ya, hadhi huruful hija. Baik. Ini penyebutan secara hija ya. Adapun kalau dibaca dengan alif ba ta tha jim ha kha dal dal ra zai sin shin shad dan sampai seterusnya hingga habis, ini adalah pembacaan dengan huruf apa kemarin kita katakan muqatta'ah ya, huruf-huruf yang terputus. Nah, kalau begitu kita masuk langsung kepada sifat huruf yang kedua, yakni huruf ba. Ya, dikatakan baun. Ya, baun. Jadi kalau misalnya ditransliterasi bisa jadi nanti ditulis seperti ini, Pak. Bisa jadi nanti ditulis ba ada tanda kutip atas. Nah, di dalam mentranslitkan bahwa ini adalah sebutan ba yang dinamakan. Ya, gitu. Misalnya ingin menulis huruf ba dalam bahasa Indonesia biasanya dibuat transliterasinya seperti ini, ba. Ya, karena sebagian ada yang mengartikan tanda kutip atas ini sebagai hamzah. Ya, maksudnya ini adalah baun seperti itu. Kan ain ya Ustadz, malah saya jadi kagok jadi ba. Naam, sebenarnya lebih mudahnya kalau Anda kutip atas itu dibuat ain. Ya, dibuat ain. Tapi sebagian ada yang membuat seperti itu. Karena ya ini permasalahannya masalah penyebutan gitu kan, antara penulisan bisa jadi ada khilafiyah antara penulis mentranslate, sama seperti misalnya short gitu ya, misalnya dibuat short, Anda katakan misalnya seperti short seperti ini, ada yang menulis short gitu kan. Ini mana yang benar? Wallahu alam, yang pasti yang paling benar adalah yang penyebutannya yang sesuai dengan penyebutan huruf Arabiyah. Nah, huruf kedua dari huruf hijaiyah ini adalah baun ya, yakni di dalam bahasa Arab baun itu untuk apa? Untuk battoh. Battoh itu adalah bebek. Ya, bebek. Baun battoh nattoh waqa'at dohakat minhal kittoh. Baik, Anda ulangi sekali lagi. Baun battoh nattoh waqa'at dohakat minhal kittoh. Ya, bisa dibaca di sini ada transliterasinya, Bapak-bapak sekalian ya. Nattoh waqa'at dohakat minhal kittoh. Waqa'at itu ain ya. Waqa'at. Naam, ini ain. Ya. Waqa'at itu terjatuh. Ya, terjatuh. Dia habis terjatuh, dohakat itu menertawakan. Siapa yang mentertawakannya? Minha itu mentertawakan darinya. Minha itu kan min ya, dari. Ha ini domir untuk mu'annats ya, maksudnya untuk sifat feminim ya, karena kalau sudah pakai ha ini seperti ini akan disematkan kepada feminim gitu. Baik. Minha al-qitta. Nah, ini nanti akan kita pelajari ini Pak. Ini sebagai satu frasa. Ya. Maksudnya kalau sudah ada kata depan ya yang disambung dengan alif lam, berarti ini satu frasa. Contohnya misalnya Anda katakan, Anda terus pakai bahasa Indonesia karena di sini keyboardnya belum bisa pakai font Arab ya. Kitabun.
ya, kitabun. Kalau dia dibuat menjadi alif lam, al-kitabu. Jadi tidak dipakai lagi, al-kitabu. Tapi kalau ingin dikatakan kitabnya Ustadz, ya, jadi dia menjadi Kitabun. kitabul ustadi. Ini transliterasi biasanya dipisah, Pak. Kitabu. Kalau misalnya tidak satu frasa, biasanya dalam transliterasi itu dibuat kitabu al ustadi. Biasanya seperti itu. Agar memudahkan bahwa ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, atau dalam bahasa Indonesia namanya frasa, dikatakan kitabul ustadi. Nah, gitu. Sedangkan kalau kita sebut secara terpisah ustadz itu jadi ustadzun. Nah, lihat di sini perbedaannya, Pak, ya. Kitabul ustadi, dia menjadi majrur namanya di dalam bahasa Arab. Karena dia kalau sudah majrur ini i di belakangnya, pasti dia milik dari kata sebelumnya. Nah, ini dalam bahasa Arab gitu. Misalnya contohnya apa ya? Inna lillahi. Lillahi, Allah itu dia tidak berdiri sendiri. Kita sedang tidak menyebut Allah, tapi menyebut ini milik Allah. Jadi kepemilikan itu kembali kepada lillahi gitu. Kalau kita ingin menyebut Allah sebagai pembuka pembicaraan, maka kita sebut Allah. Allahu la ilaha. Allahu pakai u kan? Allahu, seperti itu. Taib. Untuk pembahasan panjang ini kita akan bahas di bab lughah, insyaallah nanti akan lebih mudah kita menggunakan papan tulis seperti biasanya, ya. Namun di sini seperti biasa kita berikan kesempatan untuk para peserta menyebutkan ini. Anda ulangi sekali lagi. Ba'un baqoh natot natoh waqa'at dohakat minhal qittah. Baik. Tafadhol. Silakan. Ba'un batoh. Baik. Giliran siapa ini? Oh, baik. Mungkin saya dulu ya, Ustaz. Nanti peserta yang saya tunjuk menunjuk yang lain seperti kemarin gitu. Naam, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'un batoh natat natoh waqa'at dahokat minhal qittah. Baik. Untuk tanya nggak disebut hamas nggak apa-apa, Pak. Ini dia. Kalau nggak pakai hamas, ini nggak kita koreksi jadinya, insya Allah. Agar tidak terpeleset. Dohakat minhal qittah. Gitu. Dohakat, ya. Oke, saya coba ulang lagi. Naam. Ba'un batoh natat natoh waqa'at dahokat minhal qittah. Masya Allah. Ini kalau yang mendengar ini memang ahli tajwid ini, ya. Sifat huruf ini, Masya Allah. Amesnya keluar, Pak. Amasnya keluar, ya. Masya Allah. Keluar, ya? Masya Allah. Lebih keluar lebih bagus sebenarnya, ya. Nampak ini ahli tajwid nih, Masya Allah. Ini bikin senang hati aja nih, Ustadznya. Wala haula wala quwata illa billah. Baik, alhamdulillah. Lagi itu sebelah saya Pak Sultoni dah. Masya Allah. Baik, fadhal. Ba'un batoh natot Ba'un batoh natot natoh waqa'at dohakat minhal qittah. Minhal qittah. Minhal qittah. Masya Allah. Baik. Saya Barakallahu fiik. nggak lihat ininya, transliterasinya. Jadi Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Masya Allah. Ini kalau boleh alternatif terakhir, Pak, ya. Jangan dibaca, ya. Insya Allah. Ya. Selanjutnya Pak Sultani ingin menunjuk siapa ini? Untuk Agus. diseret bersama-sama. Pak Agus. Masya Allah. Tafadhol, Pak Agus. Unmute Pak Agus. Ba'un batoh natoh waqa'at dohakat minhal qittah. Minhal qittah. Baik, sekali lagi, Pak. Ba'un batoh natot natoh. Ulangi, Ustaz. Nah. Ba'un batoh natot
natah natoh, natoh, ba'un batoh natoh waqa'at natot, waqa'at, waqa'at dahakat minhal qittoh. ahsan, baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Ini awal-awal Pak, ya, Ana ingin membuat bapak-bapak sekalian ini seperti gimana ya, baru pertama kali masuk ke pasar gitu kan, anak-anak misalnya baru dibawa ke pasar kan ada rasa tidak tenang gitu kan, tapi lama-lama jadi terbiasa. Nah, barakallahu fiik Pak. Silakan. Iramanya memang begitu ya Ustadz? Naam. Di dalam bahasa Arab juga berpengaruh terhadap irama. Ya, Oh. Anda ada pernah lihat yang Pak Sultoni sharing mengenai setoran hafalan ya, setoran hafalan kepada Syekh, itu ada koreksi-koreksi beberapa yang dipengaruhi terhadap irama. Ya, mempengaruhi irama. Salah satunya memang dalam bahasa Arab juga di dalam penyebutan itu ada irama-iramanya. Ya. Ba'un battah, natat natoh, waqa'at dhahakat min halqitah. Nah, seperti itu. Baik. Silakan Pak Gus ditunjuk siapa setelahnya yang ingin membaca. Di unmute Pak Agus. Pak Rama Ustaz. Naam, Pak Rama, Masya Allah. Tafadhol. ya, siap bagus. Monggo Pak. Oh, dari tadi latihan terus tuh. Ba'un batoh natoh waqa'at dohakat minhal qittoh. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bisa jadi Pak, ini yang di dalam mempelajari tajwid tertatih-tatih dalam bahasa Arab justru nomor 1, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya Pak Rama ingin menunjuk siapa? Ya, Opung silakan. Opung. Ya, terima Baik, kasih. Opung. Ba'un batoh natot nato wakotat Waqa'at dahikat dhahakat. minha al kitah. Masya Allah, ini inisiatif bagus juga nih Pak ya. Waqa'at dhahakat minha al-qittah. Ah, ini juga boleh. Ya, boleh juga seperti ini. Masya Allah. Baik. Jazakallah, Bung. Langsung ditunjuk siapa yang ingin membaca setelahnya. Lagi yang belum ya. Oh, nggak nampak nih tempat saya nih. Yang belum siapa nih? Pak Agung kali ya? Ada Pak Agung? Ada. Silakan Pak Agung. Masya Allah, Masya Allah. Ba'un natat natoh waqa'at dahakat min halqittah. Masya Allah. Ada yang kurang Pak, ketinggalan Pak. Apa tuh? Wah, kok dah. Ba'un batoh. Ba'un batoh ini. Ba'un batoh natot nato. Ba'un batoh. Ya. Natot natoh. Natoh. Ba'un batoh natat natoh naqa'at dahakat min halqittah. Masya Allah. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak, tunjuk siapa yang ingin diseret bersama-sama ini. Pak Asisku. Mas Sisko, Masya Allah. Baik. Siap saya. Bismillah. Ba'un batoh natat natoh waqa'at dhahakat min halqittah. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini lancar sekali Pak. Alhamdulillah. Dari Gontor itu Ustaz. Dari Gontor kayaknya dia. Masya Allah. Terpinter bapak-bapak ini. Contor. Wala haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya mohon ditunjuk Pak Sisko siapa yang akan menjadi giliran. Mr. Basit. Baik. Wah, taib muntas. Masya Allah, Masya Allah. Hayakallah. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'un batoh natot natoh waqa'at dahakat min halqittah. Ahsan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Mumtaz. Baik. Selanjutnya ditunjuk. Masya Allah. Pak Arman. Arman terakhir. Pak Rahman terakhir. Wala akhir. Pak Aman. Masya Allah.
Tafadhol Pak Arman. Ba'un battah nattah waqa'at dhahakat min hal kittah. Masya Allah. Ini masih terasa nih ahli tajwid nih ya. Terasa hamesnya Pak ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Arman. Di dalam pembacaan bahasa Arab tidak mewajibkan untuk mengeluarkan sifat-sifat huruf ya, seperti dot ya. Dot kadang-kadang terdengar seperti dal aja, seperti dot yang dal yang di isti'la kan. Begitu juga dengan kaf ya. Kaf tidak ada hamesnya, ta juga tidak ada hamesnya gitu. Tapi Nah, ini orang karena- ngerti ya Ustadz. Naam. Orangnya ngerti kalau itu tidak seperti makhrajnya gitu. Nah, mengerti karena mereka mengartikan pembicara ya, mendengarkan pembicara itu sesuai dengan kebiasaan adat gitu ya. Sama seperti orang Indonesia kan gitu kan. Kadang bahasa pada saat bicara cepat sekali, tapi ada yang bisa mampu mendengar karena ya kebiasaan bahasa tadi. Nah, makanya dari itu Allah membuatkan peraturan di dalam Quran ini menjadikan dia mesti tartil agar bahasa ini bisa dipelajari secara internasional seperti itu. Yang orang luar ajam juga mampu mempelajarinya. Jadi orang Arab pun harus belajar juga. Ini yang Anak katakan di awal-awal bahwa pelajaran tahsin ini orang Arab pun juga belajar tahsin seperti itu karena memang bahasa mereka juga seperti itu. Mereka harus belajar sifat huruf juga. Nah, barakallahu fiik. Sudah semuanya menyebutkan? Sudah. Alhamdulillah ya. Sudah komplit. Terakhir Pak Arman ya. Baik. Anak akan jelaskan artinya ini. Pembagiannya adalah batoh itu adalah bebek ya. Batoh. Batoh bebek ya. Sebenarnya penyebutannya battotun. Battotun gitu ya, battotun. Karena di dalam penyebutan kita tidak menyebutkan isim juga. Jadi un ini juga di dalam penyebutan tidak disebut ya. Hanya dia diisyaratkan kalau misalnya dibuat penulisan. Penyebutannya tetap dibuat batoh ya. Atau misalnya kita ingin menyebut ini adalah kitab. Hadza kitabun. Ya, kita tidak perlu buat hadza kitabun. Nah, kalau yang menyebut hadza kitabun biasanya ini baru belajar, ini anak-anak. Gitu. Kita bilang hadza kitab. Hadza kitab. Nah, gitu aja. Hadza kitab. Atau ini adalah mobil. Kita tidak perlu menyebut hadza sayyaratun. Ya, karena mobil bahasa Arabnya sayyaratun, kita hanya sebut hadza sayyarah. Nah, seperti itu. Ini air. Hadzal ma'u ya, atau hadza ma'un dalam penyebutannya. Kita sebut hadza ma aja. Ma seperti itu. Baik, karena biasanya di dalam sebuah nama ujung-ujungnya itu huruf konsonan. Ya, kayak misalnya kita lah. Ini memang sedikit mengada-ngada, tapi kurang lebih bahasa Arab itu seperti ini. Misalnya kita katakan ini adalah meja. Bahasa Indonesianya gitu. Kita sebut kalau dalam penulisan mejaun seperti itu. Tapi kita katakan meja saja kan gitu ya. Mejaun contohnya. Atau ini pintu. Pintuun misalnya gitu. Ada un-unnya di belakang agar ini menandakan ini sebuah nama. Tapi walaupun ini mengada-ngada, seperti itulah kurang lebih dalam bahasa Arab. Ya, kita tidak perlu mengucapkan un-unnya. Nah, pada saat diwasolkan baru nanti kita pakai. Nah, ini untuk pendalamannya insya Allah nanti akan kita pelajari pada Lughatul Arabiyah di bab ke-4 kita insyaallah taala. Baik. Baun batoh ya. Nattoh ya, nattot ini muannas ya. Nattoh dia melompat dan terjatuh ya. Waqa'at sini terjatuh. Dohakat min hal kittah karena dia melompat ya. Dan terjatuh, dohakat min hal kittah. Dohakat ini tertawa oleh karenanya al-kittah. Al-kittah itu adalah kucing, ya kucing yang betina, gitu. Baik, ini artinya. Nah, untuk praktik dari dalam bahasa Arabnya baru kita jelaskan bahwa ba ini memiliki sifat apa Pak? Masih ingat? Jahar, ya. Baik, ini yang baru masuk
pelajaran tahsin untuk Pak Bashir sama Pak Rizky ya, agar diikuti terlebih dahulu. Jahar adalah huruf yang Jelas. pada saat dikeluarkan tidak ada udaranya. Udara itu untuk mengeluarkan suara. Berbeda dengan hamas. Jahar ini lawannya adalah hamas. Hamas adalah udara yang dikeluarkan masih mengeluarkan udara lagi, atau udaranya keluar. Itulah disebut hamas. Kalau jahar dia udara yang mendorong suara untuk keluar. Jahar. Ba, jelas ya. Bukan kalau hamas itu fa. Ya, fa. Ini ba, jelas. Ba. Nah, kemudian dia syiddah dengan kuat. Ba, ab, ya. Kemudian dia istifal, dia tidak dibuat ada unsur huruf o-nya, bo, tidak, dia ba, jelas tipis, dan infitah langsung saja dia mengalir seperti itu saja, ba. Ya, ini sifat-sifatnya dia, 4 sifat yang tertanam pada ba. Nah, untuk praktiknya, babi bu bab, babi bu bab. Nah, untuk bahasa di Qur'annya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita buka mute-nya Pak. Untuk bersama-sama kita sebutkan, talkinkan. Intah itu ya jemaah. Babi bu bab. Baik, apa Babi bu Bab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barakallahu fikum ajmain. Ini menutup materi kita di hari ini. Kita berikan kesempatan bertanya untuk para penanya sekalian. Ustadz, Naam, Pak Arman. bertanya. Jadi kalau tadi baun yang belakangnya un itu sebenarnya kayak bahasa baku gitu ya Ustadz ya? Naam, ini bahasa ejanya, mengejanya Ya, dia. kayak bahasa Indonesia juga kan ada bahasa baku gitu ya. Sementara kalau yang tadi Ustadz contohkan itu bahasa yang sebenarnya bukan bahasa baku, bahasa yang sering digunakan lah gitu ya, bahasa percakapan gitu ya Ustadz maksudnya. Naam, betul. Bisa dikatakan mungkin kalau Anda boleh melengkapi, ini unsur awal dari huruf Arab itu seperti ini penyebutannya. Jika dia ingin dituangkan ke dalam tulisan seperti itu. Untuk menyatakan kata benda atau gimana ya Ustaz? Betul, menanyakan kata benda atau menyatakan bahwa ini adalah nama dari lambang ini. Seperti itu. Nah, ini kalau kita katakan ini sebuah lambang kan, lambang suara. Apa ini namanya? Ini adalah baun. Ini adalah baun seperti itu. Kalau ba kita katakan berarti udah ada harokat di atasnya. Ba gitu kan. Oke. Naam. Oke. Nah, kalau kita katakan ini adalah lambang ya, Bapak-bapak sekalian. Lambang apa ini? Ini adalah lambang baun. Nah, bukan lambang ba. Kalau ba itu udah ada harokat di atasnya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau ditanya apa itu, ya baun gitu ya Ustaz. Naam itu dia. Apa itu? Hadza baun. Nah, seperti itu. Oke. Atau kita sebut. Tapi kalau disebut tanpa un nggak apa-apa kan Ustaz? Tidak apa-apa. Nah, ini menyambung juga seperti statement Pak Arman tadi yang bakunya ya, yang resminya adalah seperti itu. Adapun misalnya kita katakan hadza ba, hadza sa, orang insya Allah mengerti maksud kita. Tapi kalau secara resmi harus kita katakan baun. Gitu. Dalam penulisan maksudnya Pak ya, dalam penulisan hadza baun. Tapi kalau kita sebut seperti tadi yang Anda katakan tadi ya, kita tidak pakai un tidak masalah. Karena ini pun sebenarnya dibaca battotun, bukan battoh. Jadi sebenarnya itu kita pakai un apa enggak Ustaz? Umpamanya kayak tadi Ustaz bilang haza maktab. Haza maktab apa haza maktabun yang paling sesuai gitu. Kalau dalam berbahasa, dalam menyebutkan kepada orang lawan bicara, maktab saja. Enggak perlu pakai un. Enggak usah pakai un ya. Naam. Hadza maktab. Haza maktab. Naam. Hadza qalam. Qalamun, enggak usah bilang kita hadza qalamun, tidak perlu. Qalam. Nah, boleh. Dan itu juga maksudnya
bukannya melanggar kaidah, memang pada saat diwakafkan kan un tidak dibaca. Hada qalam, ya, hada kitab. Kalau menyebutkan nama orang, umpamanya saya mau nyebut ini Sultoni gitu. Haza Sultoni. Itu bisa? Bisa. Kalau misalnya nama itu di luar dari nama Arab, maksudnya adalah nama-nama orang ajam, maka tidak ada un. Bahkan dalam penulisanmu tidak ada un. Misalnya Tolut. Tolut itu yang memang aslinya juga bukan dari bahasa Arab. Jadi bukan disebut dengan Tolutun, tidak. Tolut. Toluta, Toluti, atau Tolut. Tapi Sultoni kan nama Arab itu. Namun bahasa Cirebon, Arab yang sudah naam, sama seperti gini Pak, itu bahasa Arab ya, asalnya bahasa Arab, di Indonesia kan diarabkan lagi gitu. Kayak ada orang namanya Nurul kan gitu kan. Nah, tapi kalau Arab umpamanya kayak Hasan. Orang Arab dia gitu. Naam, kalau memang Hasan, dia penulisan harus pakai un ya. Ya, tapi kita menyampaikannya Haza Hasanun gitu, atau tidak, nggak perlu. Nggak perlu. Tetap, ya. Nggak perlu apa nggak boleh? Nggak perlu. Tapi kalau kita pakai itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, mungkin orang Arab menganggap kita, oh ini masih belajar dalam mengeja, karena un tadi itu kan hijaiyah, huruf hijaiyah, maksudnya huruf mengeja, kita sedang mengeja-eja gitu. Ya. Nah, baik itu. Ya itu kali ya Ustadz, bu, did, budi gitu. Naam, itu dia yang dimaksud mengeja seperti itu. Nah, jadi kalau kita menyebutkan seperti itu benar, tapi ini mungkin ini masih pelajar nih gitu kan, ya, orang juga maklum seperti itu. Masya Allah. Jadi anak-anak akan sebutkan syair ini cukup sulit sebenarnya ya, sebenarnya cukup sulit untuk disebutkan di awal-awal, tapi pada saat lisan kita sudah terbiasa menyebutkan ini, nanti anak mengajarkan bahasa Arab jauh lebih gampang lagi Bapak sekalian. Ini kita masih di huruf kedua, kita masih punya sekitar 26 huruf lagi, ya, penyebutan huruf lagi. Insya Allah akan menjadi lebih biasa nanti, dan anak masukkan pelajaran bahasa Arab, mudah-mudahan menjadi mufatih untuk Bapak-Bapak kalian, jadi kunci ya untuk memudahkan pelajaran bahasa Arab. Insya Allah tujuannya ke situ. Nah, untuk pengertiannya, kaidahnya nanti dulu Bapak-Bapak. Kita perlu pembiasaan lisan terlebih dahulu, insya Allah Taala. Nah, satu lagi boleh? Boleh, Pak Rahman, Masya Allah. Ya, kalau semakin bagus. Kalau saya mau bilang al-baun, bisa nggak Ustaz? Al itu boleh. Kan kayak the kan, kayak di bahasa Inggris kayak the gitu ya. Naam. Ya kan? Itu kalau al berarti tidak boleh pakai un. Nah, ini kaidah kedua. Kalau anak katakan ini, misalnya kita ambil ya. Anak numpang nulis di sini boleh Pak ya? Nulis ya. Misalnya anak katakan kitabun. Ini adalah berarti artinya buku. Kalau anak katakan al-kitabu, nah ini nggak boleh pakai un. Nggak boleh pakai un ini. Nah, jadi al-kitabu. Gitu. Alkitab, bukan alkitabun. Kalau sudah ada al, berarti unnya gugur. Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab. Misalnya tadi anak katakan bab ya, babun. Babun ini berarti adalah pintu. Kalau anak kasih alif lam, pintu yang itu ya the doors gitu kan, berarti al-babu. Oh, al-babu. Al-babu gitu. Nah, ini membuka juga, alhamdulillah ini ada pertanyaan bagus, karena nanti setiap frasa itu dia salah satu dari hurufnya tidak boleh menggunakan un. Misalnya tadi Anda sebutkan ya, kitabun ya, kitabun, satu kitabun, yang satu lagi adalah ustadzun. Ustadzun, satu kitab, satu ustadz. Kita ingin gabungkan ini. Karena kalau digabungkan berarti jadi namanya frasa kan, dua kata yang melahirkan satu makna baru. Kalau dipisah dia sudah beda lagi maknanya. Itu maksudnya frasa kan, atau disebut dengan mudhof, mudhofun ilaih dalam bahasa Arab. Kalau anak ingin gabung, maka ini unnya hilang. Kitabul ya, kitabu al, kitabnya siapa? Kitab al-ustadz. Al-ustadz. Tapi belakang jadi i. Kitabul Ustadi gitu. Tapi ini ujung-ujung belakang ini Pak,
Ini nggak perlu sebenarnya di dalam penyebutan. Kita sama sebutnya kitabul ustaz. Orang nggak ngerti itu. Oh, itu kitabnya ustaz. Lihat perubahan baris inilah disebut dengan nahwu nanti dalam bahasa Arab. Nahwu, perubahan baris dari u jadi a jadi i, itu namanya nahwu. Nah, kalau perubahan dari kitabun ya, sebenarnya meja itu diambil dari kitabun juga, dari kataba ya. Berubah jadi maktabun. Nah, ini namanya sorof. Asal katanya adalah kataba. Nah, ini. Asal katanya adalah kataba. Kataba itu adalah menulis. Apa yang ditulis? Kita menulis di atas kitabun. Ini sama dari kataba juga. Ini kan kataba juga nih. Ini kataba ya. Ini ada unsur ka, ada unsur ta dan ada unsur ba. Ini juga diambil dari sini. Perubahan ini disebut dengan sorof dalam bahasa Arab. Dan ini adalah sebagai dasar dalam berbahasa Arab, nahwu dan sorof. Adapun nahwu hanya masalah perubahan barisnya saja tadi, sedangkan sorof itu perubahan kata-katanya itu berkembang jadi apa. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan baik. Afwan. Ini kalau di artinya kucing itu kan kitoh ya. Nah, tapi kenapa letaknya di belakangnya? Sementara artinya di depan. Masya Allah, ini anak paling senang dengan banyak pertanyaan seperti ini sebenarnya Pak. Inilah disebut dengan jumlah fi'liyah ya, atau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ini kita juga pakai bahasa itu. Tapi biasanya dipakai menggunakan bahasa syair atau bahasa puitis. Contohnya misalnya, telah datang istriku, atau istriku telah datang. Telah datang istriku, memasak istriku, atau istriku memasak. Nah, ini kita harus mengerti dulu nanti satu ilmu namanya sintaksis. Sebenarnya yang diobjekkan itu apa? Yang diobjekkan itu apa? Misalnya begini, akan sia-sia seluruh orang yang melakukan maksiat orang yang berpuasa. Nah, ini kan jadi berubah susunan objeknya kemana? Harusnya Anda bilang orang berpuasa sia-sia melakukan tidak boleh melakukan hal yang sia-sia, ya kan? Tidak boleh melakukan hal yang sia-sia orang yang berpuasa, atau orang yang berpuasa tidak boleh melakukan hal yang sia-sia. Nah, ini kan berbeda susunan. Nah, di sini juga seperti itu. Ya, susunan-susunan ini nanti akan kita jelaskan. Hebatnya bahasa Arab itu ya, dia menggunakan ilmu nahwu tadi, kita jadi tahu sebenarnya yang diobjekkan itu apa. Nah, kalau sudah ujung-ujungnya nanti ada fathah, kita tahu mau di depan dia mau di belakang, maksudnya objeknya adalah kata itu. Dia yang diangkat sebenarnya, seperti itu. Nah, ini nanti insya Allah akan kita bahas. Bagus Pak, alhamdulillah ya. Ini adalah yang disebut dengan kaidah Arab ya, i'rab. Nanti kalau dalam bahasa Inggris itu maksud grammar gitu ya. Kalau kita ejaan yang disempurnakan ya Pak ya, ejaan-ejaan susunan kalimat. Nah, ini insya Allah akan kita bahas dalam lughah nanti. Yang akan melahirkan ke depannya, pada saat Bapak membaca Quran, Bapak tahu ini yang dibicarakan ini siapa? Saya atau dia atau sedang untuk semuanya gitu kan? Kadang kan kita bingung itu, apakah ini untuk ya untuk yang sedang dibicarakan dalam Quran ini, Allah ini menceritakan siapa? Menceritakan dirinya sendiri atau menceritakan kita atau orang lain gitu. Efeknya nanti ke situ Pak, insya Allah Ta'ala kita akan mengerti. Dan itu ajaibnya Quran, pada saat kita sudah menguasai ini sedikit saja dari bagian dari nahwu dan sorof, kita langsung paham. Masya Allah. Dan ini membantu untuk daya ingat di dalam menghafal Quran nanti. Banyak sekali pengaruhnya bahasa Arab ini, insya Allah Ta'ala. Nah, insya Allah. Ada yang lain yang bertanya? Insya Allah. Mungkin bahasa Indonesianya yang harus menyesuaikan ya Ustadz. Menyambung pertanyaannya Pak Sultani. Dohakot minhal kitoh, mungkin tertawa melihatnya si kucing.
Naam, Ana masih ingat. Betul, betul. Tertawa melihatnya si kucing seperti itu. Ana dulu masih ingat pada saat kita sedang mempelajari bab subbab dari mubtada dan waqaf dan ibtida. Masih ingat Bapak-bapak sekalian yang Pak Ketua sedang membahas mengenai surat Al-Mudaththir yang begitu panjang, tidak ada satu ayat begitu panjang gitu kan. Nah, ini adalah sangkut paut dari susunan grammar bahasa Arab. Pengaruh juga seperti itu. Padahal ujung-ujungnya adalah ini diketawakan olehnya siapa? Kitto, gitu kan, kucing. Nah, ini sebagai pengantar. Nanti di sini disebut dengan mubtada dan khobar namanya. Mubtada dan khobar. Mungkin dibikin artinya letterlek dulu aja kali Ustadz. Mau dibuat letterlet boleh Pak. Nah, ini Anda kasih bocoran sedikit ya. Ini ada Anda mengartikan ini ya secara bahasa yang sama-sama kita tahu sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim yang paling masyhur di lisan orang Indonesia adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betul Pak? Seperti itu artinya kan yang paling masyhur ya. Padahal secara pengertian tidak begitu. Dengan nama, ya namanya siapa? Nama Allah. Kalau sudah hi ini berarti Allah ini milik nama ini. Kita sedang tidak menyebutkan Allah, tapi kita sedang menyebutkan namanya itu sendiri. Ya, kita bukan sebut nama Allah karena dia i dengan nama Allah. Ya, jadi ini satu kesatuan. Ya, baru Allah itu apa? Bukan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi yang maksudnya adalah ini lihat susunan di belakangnya sama-sama i. Jadi kalau anak artikan dengan menyebut nama Allah yang pengasih itu dan yang penyayang itu, gitu. Maksudnya seperti itu. Kalau kita sebut karena sini ada alif lam terus, alif lam terus. Ini kalau disambung bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Ini bisa jadi satu. Ya, yang disebut dengan na'at wa man'ut. Seterusnya akan i terus semuanya kalau kita sambung alif lam terus. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penyayang itu, yang raja itu, yang adil itu, yang maha bijaksana itu, yang maha mengetahui yang gaib itu. Seterusnya begitu. Nah, ini disebut dengan na'at wal man'ut. Nanti insyaallah taala. Nah, makanya anak artikan seperti itu. Tapi kalau ingin diartikan secara letterlet, nggak apa-apa, boleh. Agar nanti memudahkan bapak-bapak sekalian. Jadi terjemahan perkata gitu maksudnya Pak ya? Betul, betul. Nah, boleh. Boleh. Nanti anak akan coba ubah agar mudah ya, agar mudah difahami. Insyaallah taala. Ustaz tanya boleh? Boleh, Pak Arman, silakan. Tadi kalau lebih dari 20 menit bukan salah Ana nih ya. Masya Allah. Keriduan bersama ya. Ya, Ustaz. Masya Allah. Tadi kan al ya, ada al. Kalau Ar-Rahman itu apakah seperti kalau analoginya kalau dia meleburkan dari saya mengartikannya dia melebur karena Ar-Rahman, Rohim. Jadi bukan Al-Rahman tapi jadi Ar-Rahim. Apakah kalau misalnya pembacaan kayak di bahasa Inggris kalau the-nya ketemu dengan vokal jadi the gitu. Naam. Betul. Itu masalah peraturan berbahasa. Itu ada kemiripan dengan apa yang Pak Arman maksud ya. Misalnya di dalam bahasa Inggris the end gitu kan. Berarti kita sebutnya the end kan gitu kan ya. Nah, ini ada kemiripan. Ini kan kita membahas masalah alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kemarin itu seperti kita bahas, kita singgung yang mau bagaimanapun bentuk penyebutannya, yang paling penting adalah alif lam ini. Nah, yang paling penting adalah alif lam ini. Ini yang disebut dengan lam ta'rif. De, ini adalah de. Yang Indonesia tidak punya. Indonesia hanya punya itu dan yang mengganti sebagai pengganti de ini. Atau si ya. Atau si boleh juga. Si juga bisa dalam bahasa Indonesia. Tidak formal kalau si kan. Tapi kurang begitu formal.
ya, yang biasa dipakai yang atau itu. Nah, kalau kita katakan ana melihat mobil itu, maksudnya ana ingin menyebut mobil Pak Arman nih, misalnya kan, apa mobilnya Avanza misalnya warna ungu gitu kan. Saya melihat mobil itu. Nah, kalau misalnya kita dalam bahasa Inggris, I see the car gitu kan, I saw the car gitu misalnya gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab sama, kita pakai alif lam. Ya. Ra'aitu as-sayyarah. Nah, biasanya tadi kan sayyaratun. Ra'aitu as-sayyarah. Al, sebenarnya al di situ kan as-sayyarah. Seperti itu kurang lebih Pak. Kira-kira. Masya Allah, ini analogi yang cukup bagus ya. Ini perkara kebiasaan dalam penyebutan, mana yang formal dan tidak formal. Kalaupun ada yang menyebut Al-Rahman dalam bahasa Arab, nggak apa-apa. Tetap tidak berubah arti. Tapi ada yang dalam bahasa Inggris menyebut the end gitu kan, nggak masalah kan gitu. Yang penting sama-sama tahu itu artinya gitu. Tapi secara penulisan tetap alif lam ya, Ustadz ya. Alif lam, tetap alif lam. Alif lam ya. Tahu Tidak boleh alif langsung nyambung ke ro gini, nggak boleh. Nanti akan berbeda maknanya seperti itu. Kayaknya belum lengkap ya waktu itu Ustadz yang pembahasan alif lam. Oh, naam. Mungkin belum lengkap Pak ya, afwan. Karena memang pembahasan alif lam ini akan kita kupas tuntas di Lughatul Arabiyyah insyaallah. Nah, akan kita bahas di Lughatul Arabiyyah. Mana yang ma'ruf itu namanya alif lam ma'rifah atau lam ta'rif kan? Lam ta'rif, lam untuk pengenal. Ya, mana yang tidak dikenal. Mana yang sudah dikenal tapi dia merupakan satu frasa. Mana yang frasa ini pun sama sekali tidak dikenal. Nah, ini insya Allah akan kita bahas. Kayaknya kalau lam ta'rif ini lebih banyak manfaatnya di bahasa Arab ya Ustadz ya dibandingin. Naam, betul Pak, betul, sangat betul sekali Pak. Kita harus ngafalin juga tuh huruf-huruf yang samsiah sama komariah itu apa-apa aja itu. Kayaknya kita harus hafal itu, automatically dia ikut pakai lam apa langsung ke hurufnya gitu kan, apakah dia komariah ataukah dia samsiah gitu. Masya Allah. Lebih ini di bahasa Arab kayaknya lebih dipakai di bahasa Arab pembelajaran lam ta'rif nih. Makanya mungkin si Ustadz nggak terlalu ini kemarin waktu di pembelajaran tahsin di Qur'annya gitu. Naam, betul Pak. Karena nanti akan pembahasannya jauh, sedangkan kita sedang memperbaiki makhraj kan. Nanti Anda bahas terlalu jauh. Ini babnya bahasa Arab. Akan lebih bermanfaat di bahasa Arab pastinya. Lebih bermanfaat di bahasa Arab. Ya. Naam, insyaallah taala. Baik, gimana? Ada yang masih penasaran dengan pertanyaan? Tafadhol Pak, Masya Allah. Kami ridho dengan waktunya insyaallah taala. Ya. Jadi bagaimana dari sisi terjemahan atau tafsirnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya untuk lebih pasnya ya. Jadi yang punya sifat Ar-Rahmanir-Rahim itu Allah atau nama Allahnya? Naam. Ini akan diikat kalau misalnya ada kursor Anda ada kelihatan Pak? Kelihatan. Ya. Ada ayat Thaib. Kalau perkataan itu diikat seperti ini, ujung-ujungnya II semua, berarti itu maksudnya adalah menjelaskan kembali yang ini. Menjelaskan kembali yang ini. Misalnya anak katakan, anak buat ya, di sini, Allah yang pengasih itu, yang penyayang itu, yang raja itu, sampai akhir terus kalau kita ingin sambung terus, itu tetap sedang membahas Allah. Ini penjabaran dari Allah dalam satu kata yang disebut dengan na'at wa man'ut nanti insya Allah. Jadi ini adalah penjabaran. Misalnya anak-anak ingin menyebut pelajar ya. Apakah kamu melihat pelajar yang hitam itu, yang sedang duduk di bawah pohon itu, yang sedang pegang buku itu, yang sedang menggunakan sepatu putih itu, misalnya seperti itu. Itu yang itu berarti anak akan tulis sesuai dengan huruf akhir ini. Seperti itu maksudnya. Baik. Jadi atas pertanyaan tersebut, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu milik dari Allahi, yakni yang mereka memiliki huruf yang sama. Sedangkan yang ini nanti kita akan bahas. Kenapa dia
I. Ini bukan, ini adalah miliknya bismi memang ya, karena ada ba dengan menyebut. Nanti anak akan sebutkan apa pengaruhnya tiga harokat ini. Ada u, ada a, ada i. Ini pengaruh besar sekali Pak dalam bahasa Arab. Ada pengaruh sangat besar sekali. Ya, nanti akan kita bahas. Yang akan membuat bapak-bapak sekalian pada saat membaca Quran nanti, insya Allah kalau sudah fakih di sini, akan masya Allah sangat bermanfaat sekali. Ini disebut dengan i'rab namanya. I'rab, kaidah-kaidah bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris namanya grammar, ya grammar. Ya, kalau dalam kita apa ya, EYD Pak ya, ejaan yang disempurnakan ya. Tata bahasa. Tata bahasa, betul, tata bahasa. Iya. Iya. Nah, Afwan dalam Ustaz, Berarti tadi kita terbalik ya Ustaz. gimana Pak kebaliknya, masya Terbalik Allah. kalau orang Arab bisa Quran belajar kalau kita kan belajar Al-Quran dulu baru belajar bahasa Arab. Kalau Naam, orang Arab kebalik, dia belajar bahasa Arab dulu. Gitu ya naam. Ustaz. Bisa jadi seperti itu Pak. Dia belajar bahasa Arab dulu. Kalau dia sedang belajar Quran, berarti dia sudah menuju bahasa yang lebih tinggi. Kan seperti itu. Kalau kita kebalik, kita membiasakan dulu dengan bahasa tinggi, habis itu kita ke bahasa yang rendah gitu kan. Makanya tadi sebagian pada saat menyebutkan seperti ahli tajwid kan, Anda bilang seperti itu kan, masya Allah, hamasnya keluar semua, masya Allah. Alhamdulillah, itu sebenarnya yang paling fasih. Karena Nabi SAW dalam berorasi, dalam berceramah menggunakan itu, menggunakan sifat-sifat huruf itu, gitu. Hanya kita kan nggak sanggup mengikuti beliau, alaihi salatu wassalam, karena beliau memiliki satu mukjizat yang dikatakan dengan jawami'ul kalim, satu berkata artinya sangat banyak sekali, luas. Begitu mukjizat beliau. Kita ikut yang rata-rata aja Pak, standar aja, agar nanti tidak kaget misalnya mana tahu tertarik gitu kan pada saat baca kitab, oh kok seperti ini seperti itu. Nah, itu karena memang standar dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau standar terbaik dalam penyebutan huruf-huruf Arabiah pasti Al-Qur'an ya. Ya karena ini adalah Arabiyin Pak Sisko mubin. mau nanya tadi. Oh naam, silakan Pak Sisko. Oh, baru saya mau tanya mengenai harokat akhir itu Ustaz, karena di sini kan Bismillahirrahmanirrahimi. Sementara di ayat-ayat lain itu kan kita ketemu kan huwal malikul quddus salamu al-mu'minu al-muhaiminu kayak gitu-gitu. Jadi memang secara translasinya di terjemahnya itu kan mirip-mirip ya. Mungkin hampir tidak ada bedanya gitu loh. Naam. Tapi mungkin secara bahasa mungkin bukan mungkin, pasti ada bedanya gitu ya, Ustaz ya. Naam. Itulah nanti perlunya kita membahas ilmu sintaksis dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam kitab Ana, kitab Al-Khamsah kita ya, itu Ana akan Ana membuat sebuah ungkapan dalam bentuk syair yang kurang lebih perkataannya seperti ini. Sebelum kita mempelajari bahasa asing, pelajarilah bahasa kita sendiri. Sebelum kita mempelajari bahasa kita sendiri, pahamilah bahasa itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Apa itu bahasa sih sebenarnya? Bahasa itu apa? Nah, inilah kita nanti akan terjun ke dalam satu subbab yang namanya sintaksis. Jadi artinya sama, tapi kedudukannya itu beda. Kedudukan arti ini untuk kemana ini sebenarnya? Nah, ini dia dikatakan sintaks. Dalam bahasa Arab, kedudukan ini disebut nahwu. Sintaksis itu kalau kita lihat di Wikipedia mungkin ya, atau buku-buku referensi umum, dikatakan ilmu sintaksis ini adalah ilmu nahwu. Ilmu nahwu maksudnya adalah ilmu kedudukan tadi, kedudukan bahasa tadi, yang berkaitan dengan ini tadi. Karena bisa jadi nanti Allahu, Allahi, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, bisa jadi kan seperti itu. Dilihat dari kesana nanti ujungnya Pak. Insya Allah. Termasuk diksinya Ustadz ya? Naam, termasuk diksinya. Pemilihan kata-katanya kan? Betul sekali Pak. Naam, Masya Allah. Ini rasanya semakin tertarik ini jamaah untuk mempelajari Lughatul Arabiyah. Insya Allah Ta'ala Pak ya. Insya Allah. Ustaz, izin bertanya. Naam, fadhol Pak. Afwan Ustaz, kenapa kalau sholawat itu kan biasanya anta badrun, anta syukuri gitu ya. Kok
Kalau anta sama antum itu artinya sama, tapi kalau sholawat tuh pakai anta ya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Ya. Antum ini, kalau anak katakan ini bahasanya orang Indonesia nih, Pak. Kalau kita di Arab sana nggak kita dapati ya pedagang-pedagang menyebut kita antum, gitu kan? Ini antum ini kan artinya kan untuk kalian, ya. Sedangkan yang paling benar adalah anta. Ahsanta. Ya akhi, hal anta tasma'u, ya, misalnya seperti itu ya. Apakah anda mendengar? Misalnya seperti itu. Bukan hal antum tasma'un, bukan gitu. Ya. Karena dalam bahasa ini pulangnya orang-orang para ustadz ya. Dan ini anak-anak mendapati informasi langsung dari ustadz-ustadz yang menjadi teman kami di sini yang pulang dari Timur Tengah, bahwa memang di sana tidak memanggil seseorang itu tidak antum. Antum ini padahal ngomong sama satu orang kan gitu kan, tidak. Tetap mereka bilang anta. Nah, ini nggak tahu kenapa kok jadi menjadi antum di sini. Nah, seperti itu. Karena banyak kali Ustaz, jamak gitu bentuknya. Misalnya kita chatting sama teman-teman gitu kan, lebih banyak kan orang menyebutkan Ustadz, antum gini atau akhi, antum kok gini misalnya gitu kan. Kenapa nggak anta? Kita agak jarang. Nah, itu menjadi polemik juga sebenarnya, kok bisa kebiasaan ini kok bisa jadi terbawa hingga menjadi seakan-akan sesuatu yang baku kan gitu. Padahal antum itu untuk banyak orang. Kalau orang Betawi jadi ente, Ustaz. Oh, Masya Allah. Lebih Itu kan bahasa benar serapan, ente dong ya. bahasa serapan dari Arab kan. Oh, Masya Allah. Betawi yang serapan sama Arab. Anta jadi ente itu. Itu goribah jadinya ya. Lebih pas itu. Agak gorib ya, Pak. Ini kalau di Madinah nih ada yang gini, Pak. Tapi dia kebalikannya, kalau Betawi ente gitu kan. Kalau di Madinah tuh dia depannya enci, enca, gitu. Lebih ada nya, gitu. Mungkin dulu Habaib di sini seperti itu, Ustaz. Tapi kemudian karena susah, jadi itu tadi kepleset begitu tadi, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya tidak ada masalah, Pak ya, karena ini bahasa ini adalah sebuah kesepakatan bersama, gitu kan. Kalau kita katakan ini misalnya ini power bank gitu kan, nah katakan ini buku dan bapak-bapak sepakat, ya tidak masalah kita katakan ini buku kan, seperti itu. Ini kan masalah kesepakatan bersama. Nah, maka kalau kita melanggar kesepakatan, anak katakan ini harusnya ini power bank, anak katakan buku, anak melawan seluruh orang yang bersepakat terhadap hal tersebut, kan seperti itu. Itu dalam bahasa kaidahnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum ajma'in, jamaah ini Masya Allah. Nampaknya bersemangat ini dalam belajar bahasa Arab, walaupun di dalam penyebutan ini masih terbawa-bawa dengan hukum tajwid, ya alhamdulillah, ya menandakan di sini ahli tajwid semuanya insya Allah taala. Baik, jika nanti, amin, jika nanti ada pertanyaan, Anda boleh bisa jawab melalui Japri, insya Allah taala, misalnya masih bergantung. Dan ini sebagai pembuka bapak-bapak sekalian, agar bapak-bapak siap nanti memasuki bahasa Arab, ya. Jadi alhamdulillah nih banyak bertanya di awal, mudah-mudahan nanti pada saat kita memasuki pelajaran sudah paham, sebagian kecilnya pun nggak masalah, hingga kita bisa melanjutkan pembelajaran dengan ringan, dan insya Allah semuanya dituntut bersama-sama maju untuk paham bersama. Baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan majelis kepada Pak Ketua. Screen-nya bisa di-close, Ustaz. Oh, afwan. Baik, Bapak-Bapak, alhamdulillah ya, nggak terasa waktunya hampir 1 jam. bertanya terus oper-operan ya. Ya, Karena hanya melayani peserta ini. Iya. Insya Allah ini menjadi apa ya, Ustadz ya, bahan material ya untuk batu loncatan nih, insya Allah. Menuju ke bahasa Arab ya, Ustadz ya. Insya Allah. Saya merasa
perjalanan ini cukup panjang juga ya, Bapak-bapak ya, dari 2020 akhir ya Pak Sutoni ya. 2020. Ya. 2020 akhir kita jalanin terus akhirnya sampai juga insya Allah nih ke bahasa Arab nih insya Allah nih ya. Amin, amin. Ini saya mungkin nanti mau bicara nih sama Mas Basit sama Pak Rizky nih, karena ada tawaran private untuk supaya bisa mengejar pembelajaran tahsin kita gitu. Jadi tadi malam saya sampai tengah malam juga saya diskusi sama Ustadz Abu nih. Gimana nih untuk yang teman-teman yang masuknya udah terlambat, gimana kalau umpamanya kita dibikin privat khusus untuk Mas Basit dan Pak Rizky gitu. Jadi nanti bisa kita bikin private sesuai seenaknya waktunya gitu. Ini mumpung si Ustadznya juga banyak waktu free, jadi bisa kita buatkan private supaya bisa ngejar yang ketertinggalan tahsinnya, karena kan kita kan sudah masuk ke hukum tajwid. Namanya mahrojul hurufnya sudah alhamdulillah udah paham, sifatul huruf udah paham, apa itu yang namanya kayak tadi dijelaskan siddah, jahar, istifal, invita segala macam udah paham gitu. Pak Mas Basit dan Pak Rizky mungkin masih asing nama-nama tersebut sehingga perlu penjelasan dan perlu praktek juga gitu loh. Nah, ini memerlukan sedikit private lah paling tidak gitu. Nanti kita bisa bicara di WA ya, Mas Basit ya. Dari peserta yang senior mungkin bisa bantu nanti, jadi ada yang bisa jadi moderator ya, kalau misalnya Pak Tua gitu kesibukan ya, gitu kan. Pak Sultoni mungkin, Pak Sisko. Mohon bantu ini, mudah-mudahan bisa jadi amal jariah juga kerjasama kita teman-teman yang lain. Ya. Kadang-kadang anak bahas istilah-istilah yang tinggi gitu, nggak tega gitu kalau ada Pak Basit dengan Pak Rizky gitu kan, Masya Allah. Jadi ini gimana caranya bisa maju bersama-sama gitu. Jadi mohon bantuan yang peserta yang senior ini untuk membantu saudara. Gimana Mas Basit? Iya Pak. Bersedia kan? Insya Allah. Semangat. Ya. Baik, kalau gitu mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Sama-sama.